Puji Tuhan, Tuhan tahu setiap pergumulan kita masing-masing, ya. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita dan Dia pasti peduli, campur tangan, dan menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Entah itu masalah dalam pekerjaan, masalah dalam menikah rumah tangga, masalah penyakit, ya, dan bermacam-macam masalah yang mungkin kita hadapi, kita tidak mungkin bisa menyelesaikan dengan cara kita, dengan kekuatan kita. Dan kalau kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, maka masih ada jalan keluarnya, ya. Mungkin kanan, kiri, muka, belakang, kita seperti menghadapi jalan buntu, tapi masih ada jalan keluar ke atas. Itulah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup merubah segalanya. Yang tidak baik jadi baik, yang sakit jadi sembuh, yang gagal jadi berhasil, bahkan yang menghadapi segala persoalan dapat terselesaikan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Demikian juga bagi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Semua dapat terselesaikan lewat pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan memberikan pertanyaan, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Itu pertanyaan Tuhan kepada kita. Ya. Yang sakit kita harus percaya Tuhan bisa sembuhkan. Yang gagal kita harus percaya Tuhan bisa memberikan keberhasilan. Ya. Yang menghadapi tantangan, menghadapi suatu kehidupan yang tidak menyenangkan, Tuhan bisa rubah semuanya jadi menyenangkan. Nah, sebabnya kita harus percaya apa yang Tuhan katakan. Kita baca dalam Matius 9 ayat 28. Injil Matius pasal 9 ayat 28. Ya. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, ada dua orang buta datang kepada Yesus dengan tidak malu-malu. Yesus berkata, apa? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Apa jawab mereka? Ya, ya Tuhan, kami percaya. Terus Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Haleluya, ya. Jadi kita harus betul-betul percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menyatakan pertolongannya, ya. Sekalipun secara manusia tidak mungkin orang buta ini bisa melek, ya. Pakai bim salah bim nggak bisa. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Kedua orang buta ini datang kepada Yesus. Dan waktu mereka menghadapi pertanyaan, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka sepakat. Ya, kedua orang buta ini dia sepakat mengatakan, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata orang buta itu. Dan mereka melek. Ya. Saudara, apapun yang sedang kita hadapi, yang mungkin secara akal manusia tidak mungkin bisa.
bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Ya, anak saya kehilangan dompet kemarin. Sampai sekarang belum ketemu. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan dompet itu ketemu, maka ada orang yang datang membawa dompet itu. Kalau toh sudah hilang, ya bikin lagi. Ya, jadi nggak usah dipusingkan dengan itu. Saya percaya juga Pak Widi yang sekarang ada di rumah sakit, Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah sembuhkan. Dan nanti makan perjamuan suci lebih sehat lagi. Itu iman saya ya, seperti jawaban dua orang buta waktu ditanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Anak Fani juga ya, yang sakit sebagai orang tua, suami istri, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Percayalah, Tuhan sanggup memulihkan. Baik Anya Fani, Widi yang sakit, kita semua yang mungkin menghadapi masalah kita masing-masing berbeda, tapi semua sama mendatangkan hati yang mungkin susah dan lain sebagainya. Tuhan bisa merubah semuanya itu. Yang penting kita percaya atau tidak bahwa kita punya Tuhan bisa menyelesaikan semua masalah, bisa menyembuhkan semua penyakit, tinggal tergantung kita. Kalau kita percaya, firman Allah dan Roh Kudus bekerja untuk memberikan pertolongan. Seperti dua orang buta ini. Tuhan bukan hanya mengatakan, percayakah kamu? Ya ini firman-Nya. Kemudian Tuhan juga menjamah. Ya, jaman tangan Tuhan itu menunjuk kepada pekerjaan Roh Kudus. Firman Allah dan Roh Kudus itu berkuasa untuk menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi, untuk menyembuhkan semua penyakit yang kita alami. Tuhan bisa menyelesaikan. Haleluya. Bahkan Tuhan bisa menjadikan semua yang cacat itu menjadi sempurna. Itu tujuan daripada Tuhan terhadap panggilan kita sebagai orang percaya. Kita bukan hanya dilepaskan dari segala ikatan dari dosa, tapi Tuhan juga akan membawa kehidupan kita kepada kesempurnaan. Namun kita harus mau dibenarkan dulu, kita harus mau disucikan, dikuduskan lewat pekerjaan firman Allah dan urapan Roh Kudus, ya firman Allah dalam bentuk pengajaran. Sampai kehidupan kita dalam keadaan tidak ada cacat celah, sempurna seperti Dia sempurna. Itu tujuan Tuhan terhadap panggilan kita. Nah, mari kita harus memiliki sikap seperti dua orang buta ini. Ya, dia datang kepada Tuhan dengan sikap tidak malu, ya, dalam keadaan buta. Mereka mau datang kepada Yesus dan mereka datang dengan iman yang sungguh-sungguh sehingga mujizat itu betul-betul terjadi. Ya. Nah, apa yang dilakukan setelah kedua orang buta ini mengalami pertolongan Tuhan? Kedua orang buta ini, ya, dia yang tadinya nggak suka bersaksi, yang nggak suka menyembah Tuhan, berubah menjadi kehidupan yang suka bersaksi, bahkan nggak bisa dicegah untuk, ya, kamu jangan ini, nggak bisa bersaksi, ya. Tadi diberi kesempatan untuk bersaksi sama Ibu Lia, ya, nggak ada jemaat yang mau bersaksi, mungkin masih dalam keadaan buta, sebab orang buta ini, kedua orang buta ini, sebelum dia dicelikkan, dia nggak mau bersaksi, dia nggak mau menyembah Tuhan, tidak mau memuliakan Tuhan, tetapi begitu mengalami pertolongan Tuhan, matanya celik semua, sampai nggak bisa dicegah. Bersaksi. Apa yang dia saksikan bukan soal berkat. Yang dia saksikan tentang kebaikan Tuhan. Dia mau menyembah Tuhan, dia mau memuliakan Tuhan. Nah, ini. Mari
kita harus mengalami jamahan tangan Tuhan. Kita harus betul-betul percaya kepada firman Allah yang sanggup mencelikkan mata rohani kita. Sebab tidak sedikit anak Tuhan yang memiliki pandangan yang tidak sehat alias buta secara rohani. Seperti dua orang buta ini, ya, itu bicara soal mata yang buta, bicara soal pandangan, pandangan yang enggak sehat, pandangan yang gelap, pandangan yang tidak menyenangkan, ya. Hanya orang buta saja yang hanya melihat kegelapan. Kalau nggak percaya, saudara coba merem apa yang saudara lihat. Gelap. Nggak bisa melihat terang. Ya, tapi Tuhan bisa merubah. Tuhan tidak suka melihat dua orang buta. Itu sebabnya Tuhan mau mencelikkan kedua orang buta ini. Ya, sebab Tuhan mau supaya kita bisa melihat terang. Mungkin selama ini kita dalam kehidupan nikah, rumah tangga, pribadi, selama ini mungkin yang kita lihat hanya kegelapan saja atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, entah berapa lama kita mungkin menghadapi satu kehidupan yang seolah-olah yang lihat hanya gelap, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan. Mari kita datang kepada Tuhan seperti dua orang buta ini dan sepakat percaya apa yang Tuhan lakukan pasti berhasil. Tuhan menguji kedua orang buta ini dengan pertanyaan, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukan? Ini satu ujian. Tuhan uji. Bagaimana kedua orang buta ini? Percaya apa enggak? Percaya di mulut atau sungguh-sungguh dari hati? Tuhan lihat. Ternyata ada kekompakan. Percaya. Dan Tuhan jamah mengalami mujizat. Saudara, kalau kita nggak percaya kepada firman Allah, nggak akan mengalami mujizat. Tapi kalau kita betul-betul percaya bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu yang ajaib, maka terjadilah sesuai dengan iman. Jadi jangan kita meragukan kekuasaan Tuhan, pertolongan Tuhan, ya. Apa yang sedang kita hadapi, kita harus yakin percaya bahwa Tuhan bisa menyelesaikan semuanya. Yang sakit Tuhan bisa sembuhkan. Sudah tidak sedikit anak-anak Tuhan ke gereja, ya, tapi imannya nggak ada. Memuji Tuhan dengan mulutnya, tapi nggak percaya kepada Tuhan. Aneh, ya. Tapi saya percaya semua yang hadir pada pagi ini, kenapa saudara hadir? Sebab saudara percaya kepada Tuhan. Saudara percaya setiap masalah yang saudara hadapi, hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Amin. Apa kita ke gereja hanya dengan tujuan yang lain? Mari. Tujuan kita datang kepada Tuhan seperti dua orang buta ini. Tujuannya apa? Dia merindukan supaya bisa melek, bisa celik, bisa melihat terang. Ya. Jangan kita gereja tujuannya lain. Nah, sesuatu yang gelap adalah sesuatu yang kurang menyenangkan. Apa yang membuat hati kita nggak senang? Apa yang membuat kehidupan rumah tangga kita nggak bahagia? Nggak usah cari kambing hitam. Ya. Kita masing-masing introspeksi diri. Apa sebabnya? Dalam kehidupan saya selalu menghadapi masa-masa yang tidak menyenangkan. Semuanya seperti gelap. Ya, mungkin karena ada kebutaan secara rohani. Mata jasmani enggak buta, tapi mata rohani mungkin dalam keadaan buta. Itu yang menyebabkan kehidupan kita
Nggak ada kesukaan, nggak ada kebahagiaan. Semuanya yang kita hanya kesusahan. Itu akibat dari kebutaan rohani. Seperti dua orang buta ini, tentu dia nggak bisa melihat terang, tidak bisa melihat sesuatu yang menyenangkan, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang nggak baik. Karena buta sih. Tapi kalau matanya terbuka, dia bisa melihat. Oh ini baik, oh ini nggak baik. Yang baik kita lakukan, yang nggak baik jangan kita lakukan. Yang baik kita tiru, yang tidak baik jangan ditiru. Kalau buta nggak bisa membedakan. Ini baik enggak ya? Ah sama saja. Kalau orang buta begitu, dianggap semua sama saja. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak baik. Mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan. Dianggap sama. Tapi kalau sudah mengalami pencelikan mata rohani, dia bisa membedakan. Dan bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan. Dia bisa memilih. Setelah Tuhan tahu ya keberadaan kita masing-masing, persoalan kita masing-masing, Tuhan tahu. Mungkin kita sadar, oh ya Tuhan, mungkin karena saya nih masih buta rohani saya, mata rohani saya. Dan kita percaya hanya Tuhan yang bisa membuka. Hanya Tuhan yang bisa merubah dari gelap jadi terang. Coba, Mazmur 146 ayat 8. Mazmur 146 ayat 8. Ya. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Ya. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan bisa membuka mata orang-orang yang buta? Percaya? Enggak semangat. Saudara harus semangat. Apapun yang sedang kita hadapi, itu kita perlu hadapi dengan satu kehidupan yang semangat. Kalau kita nggak semangat, nah, lemah. Wah, semakin lemah dan iblis bersorak. Iblis mau kita jadi anak Tuhan yang lemah. Tapi mari kita harus semangat. Kita harus percaya bahwa Tuhan membuka mata orang-orang buta. Secara jasmani mungkin kita nggak buta. Tapi mungkin secara rohani. Tapi Tuhan bisa membuka. Mungkin kita juga menjadi orang yang sedang tertunduk karena beban berat, karena banyak masalah sampai kita. Tuhan akan menegakkan itu. Bahkan kalau kita hidup benar sesuai dengan firman Allah, Tuhan mengasihi kita. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang gelap jadi terang, yang sakit jadi sembuh, ya, yang gagal jadi berhasil. Apapun yang sedang kita hadapi, yang mungkin ya secara manusia tidak mungkin bisa selesai. Bagi Tuhan tidak ada yang. Apa yang sedang kita hadapi saat ini? Datang kepada Tuhan dengan percaya. Tuhan, saya percaya Engkau bisa menyelesaikan semua masalah. Engkau bisa menyembuhkan penyakit saya. Engkau bisa menyembuhkan penyakit suami saya. Dan sebagainya. Terjadi mujizat. Kalau nggak percaya, ya nggak terjadi mujizat. Ya, tadi saudara sudah mendengar kesaksian Ibu Lea. Memang secara manusia berat. Tapi Ibu Lea menyadari bahwa apa yang sedang dihadapi secara daging berat belum sebanding dengan pengorbanan Tuhan. Iya. Secara jasmani mungkin merosot, tapi rohani
semakin dibaharui terus. Sebab apa? Kita seperti Paulus, pandangan kita arahkan kepada hal-hal yang belum kelihatan. Yang kelihatan itu hanya sementara. Kemuliaan yang Tuhan sediakan itu lebih hebat daripada penderitaan yang kita alami sekarang ini. Sebabnya sebagai anak Tuhan harus tetap semangat. Sudah, ya. Jangan jadi anak Tuhan menghadapi masalah sedikit, kemudian lemah, nggak mau datang kepada Tuhan, nggak percaya kepada Tuhan, semakin lemah. Tapi mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap ya seperti dua orang buta tadi. Walaupun dia buta, mungkin banyak cemooh. Orang buta ikut Yesus, ya, dan lain sebagainya. Tapi dia rela berkorban, korban perasaan, ya. Haleluya. Dengan iman, dengan penuh harapan bahwa Tuhan sanggup mencelikkan mata yang buta. Tuhan sanggup merubah sesuatu yang gelap menjadi terang. Ya, mari seperti dua orang buta ini. Mungkin suami istri juga mempunyai pandangan yang gelap, pandangan yang nggak sehat. Tuhan bisa merubah itu. Asal sepakat, ya, sehati. Satunya percaya, satunya juga percaya. Kalau percaya separuh-separuh, nggak akan terjadi mujizat. Dua orang buta tadi begitu ditanya, percayakah kamu? Wah, aku dapat melakukannya. Sepakat. Ya Tuhan, saya percaya. Terjadilah mujizat. Tapi kalau kita bimbang, kita nggak percaya kepada firman, ya nggak akan terjadi mujizat. Ya. Yesaya 42 ayat 16, Tuhan bisa merubah yang gelap jadi terang. Nah, ini kita harus imani. Apapun yang sedang kita hadapi, kita punya Tuhan yang ajaib. Ya, Tuhan yang luar biasa. Ayat 16. Nah, aku mau memimpin orang-orang buta. Ya, ya. Ya, Tuhan akan memimpin ke sana. Terus, aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Ya, ya. Nah, Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan tidak pernah berdosa. Tuhan yang akan memimpin, ya, akan menyertai orang-orang buta, ya, mereka yang tidak kenal, ya, di jalan yang tidak mereka kenal, Tuhan akan membawa mereka. Saudara, kita nggak ada yang tahu kemana jalan untuk bisa sampai ke Yerusalem baru. Nggak ada yang tahu kan jalannya? Tuhan akan memimpin kita sampai ke sana nanti. Tuhan akan merubah kegelapan itu menjadi terang. Ini Tuhan itu luar biasa. Dan saya banyak mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, ya, sepanjang saya dalam melayani Tuhan. Banyak mujizat, banyak hal-hal yang di luar akal manusia yang saya lihat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Sehingga saya bisa bertahan sampai sekarang ini. Semuanya karena Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Ya, seperti Ibu lihat tadi katakan. Dia bisa berdiri di sini, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat gagah manusia, tapi kemurahan Tuhan. Saya selalu katakan apa yang saya alami, apa yang saya hadapi, sampai selesai itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Ya, bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil.
Makanya saudara, kalau kita menghadapi apa saja, datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada dukun. Ya. Haleluya. Datang kepada Tuhan. Ada penyakit, ada masalah, ada persoalan. Datang kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan. Kalau saudara datang kepada manusia, manusia banyak mengecewakan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu ya tertulis dalam Lukas 1 ayat 37. Itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya enggak usah dibaca sudah. Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, seperti kedua orang buta ini mengikuti Yesus dengan penuh dengan pengorbanan, mungkin korban perasaan, seperti dicuekin gitu ya. Enggak peduli. Yang penting dia percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan, yang bisa menolong. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan baca Matius 13 ayat 58. Injil Matius pasal 13. Ya, saya langsung saja. 58. Kalau kita nggak percaya kepada firman, mujizat tidak akan terjadi. Kalau Tuhan bertanya kepada kita, dalam menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi sakit penyakit, kalau Tuhan tanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Artinya dapat menyembuhkan, apa jawab kita? Tak kompak seperti dua orang buta. Ya, yang satunya diam, yang satunya amin, yang satunya percaya. Ya, kurang kompak. Coba, saudara betul-betul percaya pada firman. Apakah kamu percaya bahwa aku dapat melakukannya? Jawaban seperti dua orang itu tadi. Ya Tuhan, saya percaya. Ini dua-duanya kompak. Kekompakan itu perlu, saudara. Apalagi suami istri. Itu harus kompak. Ya. Kalau kita bilang percaya, ya jangan ragu-ragu. Yang satunya percaya, satunya diam aja lah. Masa bodoh. Nggak akan terjadi mujizat. Gitu? Nah, dua orang buta secara manusia, secara akal manusia tidak mungkin bisa melek. Tapi karena imannya yang sungguh-sungguh, Tuhan mengatakan, saya kamu dan Tuhan jamah, melek sudah dua-duanya. Nggak usah dioperasi. Dua-duanya melek. Ya. Haleluya. Saudara, kita harus betul-betul percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang tadinya nggak baik jadi baik, yang buta jadi melek, yang gelap jadi terang. Haleluya. Coba Matius 9 tadi ayat 29 dan 30. Ayat 29 dan 30. Ya Tuhan bukan hanya mengatakan percayakah kamu, tapi disertai dengan jamahan tangannya, ya. Nah, itu menjamah itu dengan tangannya. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Lalu apa? Nah, melek. Apa? Lalu? Nggak bisa dicegah kan? Bersaksi. Saudara, kalau sudah melek, dua-duanya sudah melek, dicegah nggak bisa. Kamu jangan kemana-mana, jangan sampai ada yang tahu ya. Malah pergi bersaksi. Nah, makanya kalau
ibadah hari Minggu, seperti Bu lihat tadi, katakan ibadah pelita emas, ibadah kesaksian. Kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan, mengalami ya dibukakan mata rohaninya, kita jadi anak Tuhan ya yang enggak malu-malu bersaksi. Nah ya, kalau kita masih malu-malu bersaksi, berarti kita sepertinya apa ya, mengecilkan kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Pasti kita semua mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya Pak ya? Apakah saudara mengalami pertolongan Tuhan? Amin. Kalau saudara masih bisa bernapas, ini luar biasa loh. Orang sehat itu mahal. Kalau kita masih bisa bernapas normal, ini kebaikan Tuhan yang luar biasa. Gitu. Tapi kalau sudah pakai selang, nah itu susah bernapasnya. Seperti anak saya dulu. Tuhan kasih sembuh, kesehatan. Dulu 4 bulan harus pakai selang terus. Ya, kalau selangnya dicopot, wah, ya, dipasang lagi, normal lagi. Kalau dicopot, wah gitu lagi. Nah, untuk begitu aja harus bayar, ya, oksigen. Nah, kalau kita nih masih bisa bernafas, dikasih kesehatan, itu kebaikan Tuhan yang harus kita syukurin. Seringkali kita nggak tahu bersyukur kepada Tuhan, nggak tahu berterima kasih kepada Tuhan, grundel aja. Tuhan nggak perhatikan, Tuhan nggak berkati, Tuhan nggak baik dan lain sebagainya, barangkali begitu. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ternyata Engkau baik. Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Ya, Engkau peduli kepada saya. Nah ini, makanya firman Tuhan mengajar kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Ini memang gampang dikatakan, susah dipraktekkan. Ya enggak? Nah, saudara banyak bersyukurnya atau banyak bersungut-sungutnya? Jujur. Banyak bersungutnya atau banyak bersyukurnya? Banyak bersyukur atau bersungut-sungut? Jujur aja lah. Banyak sungutnya. Ya. Bersyukurnya kalau dapat berkat, terima kasih Tuhan. Begitu dihadapkan kepada kegagalan, jangan. Kegagalan, kepada suasana yang tidak mengenakkan, nggak bisa bersyukur. Bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Memang siapa kamu? Ya tak? Memang siapa kamu? Ya. Lebih baik kita, Tuhan, adalah aku bersyukur dalam segala hal. Supaya apa? Hati Tuhan senang. Ya. Nggak usah cari kambing hitam, gara-gara si A, si B, saya jadinya begini. Enggak, jangan. Tuhan telikkan mata rohani saya, supaya saya bisa melihat terang. Nah, ya tak? Hanya orang gelap yang cuma melihat kegelapan. Orang buta. Ya, nggak bisa melihat terang. Tapi kalau bisa melihat terang, itu sangat menyenangkan. Kadang-kadang anak Tuhan juga tidak bisa melihat terang firman Allah yang dibukakan rahasia. Kenapa? Masih dibutakan dengan perkara-perkara dunia. Dibutakan dengan kesenangan-kesenangan dunia. Sehingga sekalipun firman Allah dibukakan rahasianya, ya, tidak ngerti. Tidak menanggapi. Tidak percaya. Jangan sampai ada yang seperti itu. Sebab dikatakan tadi, kalau tidak percaya kepada firman Tuhan, tidak akan terjadi mujizat. Tidak akan terjadi mujizat. Tapi kalau percaya, enggak ada yang mustahil. Ya, yang secara manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan semua bisa terjadi. Haleluya. Oleh sebab itu, mari minta kepada Tuhan supaya Tuhan mencelikkan mata rohani kita dan kita bisa melihat terang dan semua segala hal yang membuat kita susah,
Tuhan bisa singkirkan semua dan membuat kita bahagia. Tuhan tidak mau melihat kita ini susah terus. Ya, sampai kepada menghadapi kematian pun firman Tuhan selalu mengingatkan, jangan seperti orang yang tidak beriman. Ya, jangan seperti orang yang tidak berpengharapan. Harus ada perbedaan. Tuhan mau supaya kita ini tampil beda. Bukan tampil aneh, tapi tampil berbeda dengan dunia. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, bagaimana sikapnya? Harus beda. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan malah tiru-tiru dunia. Dunia begitu kita tiru. Nah, kita tiru yang baik. Jadilah anak Tuhan yang bisa menjadi kesaksian. Dulu buta, sekarang melek. Dulu nggak baik, sekarang jadi baik. Itu kesaksian. Mungkin kita nggak bicara, tapi kita bagikan surat yang hidup. Wah, ini dulu anak ini begini, sekarang jadi baik. Itu kesaksian. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita diberi kesehatan, kita disembuhkan dari kebutaan secara rohani, dan kita bisa melihat keindahan firman Allah. Saudara, apa artinya bisa melihat? Kalau dua orang buta tadi bisa melihat, tentu dia bisa melihat siapa Yesus. Kalau kita bisa melihat, itu bicara soal penyucian. Matius 5 ayat 8. Ya, Matius 5 ayat yang ke-8. Ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Kalau hatinya disucikan. Nah, jadi kalau dua orang buta tadi kompak, dia percaya mengalami pencelikan mata dari kebutaan, itu berarti mengalami penyucian. Sebab tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan kalau hatinya tidak dikuduskan. Ya, makanya berbahagialah orang yang suci hatinya. Artinya kalau kita mengalami penyucian lewat pekerjaan firman Allah dan Roh Kudus, kita bisa melihat hal yang menyenangkan. Bisa melihat terang. Kemuliaan Allah yang luar biasa. Semua kesusahan, semua yang gelap, Tuhan singkirkan. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Haleluya. Jadi saudara, masalah apapun yang sedang kita hadapi, percayalah, Tuhan sanggup merubah segalanya jadi baik. Ya, bayangkan kalau dua orang buta ini, ya, kalau suami istri buta, dua-duanya buta, bisa tabrakan nggak kalau jalan? Bisa. Satu dari sini, kita tabrak lagi, kita tabrak lagi. Nah, seringkali suami ini berantem terus, gitu. Kalau suami istri sering berantem, nah itu tandanya ada tanda-tanda kebutaan di situ. Dan kalau sering berantem nggak ada bahagia, kebahagiaan nggak ada. Paling adanya susah. Tuhan bisa merubah itu. Tuhan bisa mencelihkan. Dari gelap jadi terang. Dari bertengkar jadi damai. Ya, dari permusuhan berdamai. Nah ini. Apakah dalam nikah rumah tangga kita bahagia? Siapa yang mengalami kebahagiaan? Nggak bahagia semua rupanya. Ya. Hanya orang buta yang nggak bahagia. Kalau sudah dicelikan mata rohaninya, bahagia. Sebab bisa melihat terang. Kalau orang buta hanya melihat gelap aja. Semua yang dilihat hanya menimbulkan kesusahan. Itu karena apa? Matanya buta. Tapi kalau sudah melek, wah, bahagia. Tuhan yang bisa
membuka, mencelikkan orang-orang yang buta. Tuhan tidak mau kita ini tertunduk terus, susah ini. Tuhan mau negakkan, ayo tegak. Jangan begini terus. Jangan susah terus. Punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang peduli, Tuhan sumber pertolongan. Berseru kepadanya, dia sanggup menolong. Saudara, Tuhan kalau sudah mencilikkan kita, ya, mari kita harus juga bersaksi. Kita suka menyembah Tuhan. Ya, banyak anak Tuhan yang nggak suka bersaksi karena malu dan lain sebagainya. Ya, nggak suka menyembah Tuhan. Nah, itu tanda-tandanya masih buta rohaninya. Tapi kalau sudah mengalami pencelikan mata rohani karena percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, nggak bisa dicegah. Mau kemana? Mau menyembah Tuhan? Jangan, enggak, harus menyembah Tuhan. Mau ibadah, harus. Nggak bisa dicegah. Tandanya melek. Tapi kalau buta, wah dia apa-apain yang namanya buta. Dan susah terus. Ya, Tuhan mau yang merubah kehidupan kita ini. Dari yang nggak enak jadi enak. Jadi yang gelap jadi terang. Jadi dari susah jadi senang. Sakit disembuhkan. Susah dihiburkan, lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang mati pun Tuhan bisa bangkitkan. Hanya Tuhan. Ya, haleluya. Dan Tuhan mau kuduskan kehidupan kita untuk nanti dihadapkan di hadapannya dalam keadaan tidak ada cacat celahnya. Sempurna. Efesus 5 ayat 27. Efesus 5 ayat 27. Ya, ayat 27. Ya. Ya, jemaat akan ditempatkan di hadapan dirinya dengan cemerlang. Cacat. Nah, sekarang kita masih banyak cacat celahnya. Sebagai suami masih ada cacat celahnya. Sebagai istri masih ada kekurangannya. Sebagai anak masih ada cacat celahnya. Tapi kalau hati kita mau terbuka untuk firman Tuhan, Tuhan mau menguduskan kita semua. Ya, suami, istri, anak, nikah, rumah tangga, pribadi kita masing-masing, Tuhan akan kuduskan kita sampai dalam keadaan tidak ada cacat celah. Kalau saudara mencari kekurangan saya masih banyak. Saudara mencari kekurangan istri saya masih banyak. Saudara mencari kekurangan anak saya masih banyak. Kita semua masih banyak kekurangannya. Tapi Tuhan yang bisa menyucikan sampai dalam keadaan tidak ada cacat celah, sempurna. Amin. Apakah saudara percaya Tuhan bisa menyempurnakan kita? Haleluya. Sempurna itu Tuhan yang mengerjakan. Bukan pendeta, bukan siapa-siapa. Tuhan yang mengerjakan. Dan kita percaya kebenaran firman Allah, kalau Tuhan sudah menolong dua orang buta menjadi melek dan mereka menjadi saksi mau memuliakan Tuhan, percayalah Tuhan juga bisa menolong setiap masalah yang kita hadapi. Dan Tuhan memakai kita semua agar supaya dalam kehidupan kita selalu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, saya tidak berpanjang. Firman Tuhan adalah kita semua ya yakin bahwa Tuhan bisa bekerja untuk menyempurnakan kehidupan kita sampai tidak ada cacat celahnya. Mari kita sama-sama berdiri. Nanti saya serahkan kepada saya untuk